Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah mampir ya di channel Kerja PNS ini. Mudah-mudahan channel Kerja PNS ini bisa berkembang agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengunjung semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai gaji dan tunjangan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu saja kita masalah gaji ini tidak terlepas dengan yang namanya aturan hukum. Nah, untuk aturan dasarnya itu ada di dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini aturan utama ya, aturan utama untuk penggajian P3K. Di dalam aturan utama ini adalah mengatur tentang gaji pokok. Ini ada di bagian lampiran, di bagian akhir. Ini besaran gajinya. Oke. Nah, ini untuk daftar gaji pegawai pemerintah dengan P3K ini berdasarkan golongan 1 hingga golongan 17 ya. Nah, dan diatur juga masa kerjanya. Itu mirip-mirip juga dengan gaji PNS ya. Tidak jauh berbeda, ada masa kerja. Kalau di PNS kan itu golongan, itu pangkat dan golongan. Oke. Di dalam pasal 7 ini disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi pusat diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang artinya diatur oleh peraturan menteri keuangan. Nah, di sini sudah saya dapatkan peraturan menteri keuangan yang mengatur gaji P3K instansi pusat ya, kementerian, lembaga, badan gitu ya. Nah, sedang nih di sini kita lihat Menteri Keuangan nomor 202 garis miring PMK titik 05 titik garis miring 2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, yang artinya untuk yang menggunakan APBN ya jelas adalah instansi pusat seperti kementerian, badan, dan lembaga. Nah, kemudian di pasal 72 ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji P3K yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bidang dalam negeri, yang artinya diatur lewat peraturan menteri dalam negeri. Nah, di sini sudah saya dapatkan juga peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah atau pemerintah daerah. Oke, langsung saja kita bahas mengenai hal ini. Pertama tentu saja adalah tentang Permenko ya, ini untuk instansi pusat. Di sini kita bisa, Anda nanti bisa membuka-buka, khususnya di langsung ke pasal, loncat saja ya, kita loncat mengenai, nah ini bab 5 jenis dan komponen gaji dan tunjangan P3K. Itu gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Itu ada namanya gaji pokok. Nah, gaji pokok ini diatur lewat peraturan presiden ini ya, peraturan presiden 98 tahun 2020
Ini di lampirannya nanti dilihat, bisa dilihat di sini. Kemudian ada namanya tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras umum, tunjangan jabatan struktural atau fungsional, kemudian tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan dan lain-lain. Itu nanti untuk tunjangan itu tentunya berdasarkan peraturan kementerian terkait ya, peraturan kementerian atau lembaga di mana Anda bekerja sebagai P3K. Oke, silakan nanti diunduh di blog saya kerjapns.com ya, ada nanti saya upload di situ untuk peraturan Menteri Keuangan ini. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Tidak jauh berbeda di sini. Untuk besaran gaji itu gaji pokok sama ya, gaji pokok itu berdasarkan atau didasarkan pada Perpres 98 tahun 2020. Di sini komponen gajinya ada diatur dalam pasal 7 bab 3 ya. Bab 3 pasal 7 pasal 9. Nah, di sini pasal 9 ada namanya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Nah, tunjangan lainnya ini mungkin bisa namanya TPP ya, itu diatur lewat aturan lain, biasanya tidak masuk ke dalam slip gaji kita. Nah, ini besaran gaji diatur, saya sebutkan tadi, besaran gaji pokok itu didasarkan pada Perpres 98 tahun 2020. Oke, ini silakan juga diunduh, sudah saya upload di laman kerja PNS. Nanti silakan Bapak Ibu cek atau mencari sendiri di Google ya, ketikkan aja kata kuncinya, misalnya Permendagri nomor 6 tahun 2021, nanti ada itu. Nah, untuk pemotongan itu ada namanya potongan pajak penghasilan, iuran BPJS, jaminan kesehatan ini, kemudian jaminan hari tua, dan potongan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk potongan P3K, gaji P3K itu 1%, jaminan kesehatannya, BPJS-nya, iuran jaminan hari tua itu ada juga yang mengatur, bisa dilihat nanti di contoh slip gaji ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, langsung saja kita lanjut ke contoh ini gaji P3K ya. Nah, di sini saya mempunyai slip gaji bulan Maret tahun 2023. Ini adalah teman saya, guru, ya ini guru, artinya mereka bekerja pada instansi daerah, dan tentunya aturan teknis pemberian gajinya adalah berdasarkan Permendagri nomor 6 tahun 2021 ya, ini. Oke. Nah, ini sebagai contoh, nama teman saya ini Mbak Tuti Endang Sulistiawati. Kita perhatikan di sini gaji pokoknya ada sekitar 2.966.500. Kemudian gaji tunjangan istri atau suami itu 296, itu 10% dari gaji pokok. Kemudian 118 ini adalah sekitar 2% dari gaji pokok, ini tunjangan anak ya, 118. Kemudian ini jumlahnya
Nah, kemudian ada tunjangan fungsional di sini 327. Ini nomor 327 ini adalah tunjangan fungsional, tunjangan jabatan fungsional guru. Itu ada lagi sudah diatur dalam peraturan menteri, disebutkan juga. Kemudian ada namanya tunjangan beras 1 2 3, ini yang ketiga ya. Per bulannya sekitar 289.680. Nah, setelah dibulatkan dapatnya ini 3998 ya, 3.998.000. Kemudian kita masuk ke bagian potongan. Nah, ini disebutkan tadi diatur dalam Permendagri tadi, potongan kesehatan itu 1%. Setelah dijumlah ini potongannya ada sekitar 146.000 tiap bulan. Di total gajinya adalah 381.500. Ini sama dua orang ini ya. Nah, kita kembali ke gaji pokok tadi ada sekitar 2.966.500 ya. Kita masuk ke peraturan presiden nomor 98 tahun 2020. Kita lihat di sini. Nah, gaji mereka ini ada masuk ke dalam golongan 9, masa kerja 0 tahun ya. Nah, ini masa kerja 0 tahun. Nanti misalkan mereka masa kerjanya naik 2 tahun, setelah 2 tahun maka gaji pokoknya akan naik juga ya. Seperti PNS tiap 2 tahun itu ada namanya kenaikan gaji berkala ya. Nah, ini 3.059.500. Misalnya tahun keempat berarti naik lagi nanti gajinya. Nih 31.56.200 rupiah. Nah, itu untuk guru ya. Rasanya semua guru ini sama ini. Setahu saya biasanya mereka dimasukkan golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun. Oke, demikian ini untuk contoh gaji pokok berdasarkan golongan ya. Nanti silakan juga diunduh di channel Kerja PNS di bagian P3K. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengunduh aturan mengenai gaji dan tunjangan P3K tadi, bisa mengunduhnya di blog saya juga. Di sini di menu kepegawaian nanti masuk ke ini ya, ke P3K, menu P3K. Silakan diklik nanti di menu P3K, di situ ada berbagai judul ya, silakan dicari di sini. Nah, itu banyak saya membahas dan menulis mengenai P3K ya. Oke, saya kira demikian sudah cukup kiranya Bapak Ibu memahami mengenai masalah tunjangan serta gaji P3K ya. Nanti bagi Anda yang sudah P3K tapi ingin mengetahui, ataupun bagi Bapak Ibu yang belum tahu, nanti bisa melihat di sini. Silakan diunduh 3 aturan ini, Perpres 98 tahun 2020, Permendagri nomor 6 2021, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 202 PMK 05 2020. Terima kasih sudah menonton tayangan mengenai aturan gaji P3K ini. Jangan lupa di like atau subscribe untuk mendukung channel Kerja PNS ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.